Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril, NIM 200301501075, kelas PJKRD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Giorgi Gemouli membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoris. Giorgi Gemouli dalam bukunya Jujun es Surya Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. Usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembaran sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir sungai Nil terjadi tiap tahun ikut menyebabkan perkembangan sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. Giorgi Gemouli menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani, sebelum berubah menjadi logosentris. Sebagai contoh, gemik bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena berhasil menyusun secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal, termasuk muasal mitos-mitos, karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya. Sehingga sesuatu hal yang tidak jelas, yang hanya berupa tahu atau pengetahuan, dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembangnya pada generasi-generasi setelahnya itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya.
Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembangnya pada generasi-generasi setelahnya itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 SM sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap and inquiring attitude, suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude, sikap menerima segitu saja. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama-sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan sebagai Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu Pythagoras berhasil. Yang ketiga, Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral dan pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak menguji konsep moral dan pokok. Karena itu Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpanduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato yang sekaligus murid Socrates. Selanjutnya Plato, ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada mana ia mengurangi garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta ulama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad semuanya membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut perimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Selanjutnya, pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia pada zaman ini disebut dengan sains besar. Linus Pauling pada tahun 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisika DNA atau rahasia kehidupan. Pada tahun ini juga James D. Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin
menjelaskan struktur dasar DNA, bahan genetik, sudah mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom atau dalam Human Genome Project, dan telah disebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang besar. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.